Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan bisa dicek dulu kebersihan kelasnya. Apakah tadi sudah ditiketin? Sudah. Bisa dicek lagi kerapian seragamnya. Sudah rapi semua ya? Oke, ya. Kalau sudah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa. Ya Bram, pada pukul hormat Bram, doa mulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Terus terlihat ini sangat-sangat ceria pagi hari ini. Ya, oke. Bu Dita punya soal pretest ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ke materi intinya, Bu Dita mau memberikan kalian 3 soal saja pada pretest ya. Untuk soal pretest ya, jadi kita ingin mengetahui apakah kalian itu sudah paham atau misalkan sudah ada gambaran awal tentang materi yang akan kita pelajari seperti itu ya. Oke, mungkin bisa diakses untuk link yang dari depan itu, coba ya, artinya dikeluarkan gadgetnya ya. Jadi kita sudah membuat soal di Google Form. Oke, sudah bisa diakses ya? Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit saja. Ya, oke. Sudah habis waktunya ya, 5 menit. Ya, silakan segera dikumpulkan. Ya, saya harap sudah selesai semuanya. Gitu ya. Ya, oke. Ya, oke, sudah. HP diletakkan semuanya. Oke. Ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ya, biar tambah semangat, bisa kita tepuk semangat dulu. Ya, oke ya. Tolong bisa berdiri semuanya. Oke. Ya. Bisa diregangkan dulu otot-ototnya ya. Oke. Keluarkan suara keras kalian ya, biar semangat. Oke. Tepuk semangat ya. Masih ingat ya? Oke ya. Oke. Tepuk semangat. Kemudian, nah kira-kira bagaimana sih cara konsumen itu memenuhi kebutuhannya atau mau memilih barang yang mau dikonsumsi? Siapa? Oke, silakan Mbak Fitria. Kualitas informasi dan akses. Iya, oke, tepat sekali. Jadi harus ada beberapa pertimbangan ya yang bisa dipilih begitu. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, oke. Nah, pada pembelajaran hari ini, ya, nanti kita mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama tentang peserta didik dapat memahami perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Itu yang pertama. Ya. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan perilaku konsumen dan produsen sesuai dengan tuntutan perkembangan usaha. Nah, jadi 2 tujuan pembelajaran itu nanti diharapkan pada hari ini bisa kita capai, ya, bisa kalian pahami secara bersama-sama. Begitu nggih? Ya. Oke. Kemudian untuk modal pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini adalah PBL atau Problem Based Learning. Apa itu, Bu? Problem apa? Masalah. Ya. Jadi intinya pembelajaran yang berbasis masalah. Ya. Nanti Bu Dita akan berikan satu masalah yang akan kalian diskusikan bersama. Ya. Jadi nanti Bu Dita akan membentuk kalian menjadi kelompok-kelompok diskusi. Kemudian kalian selesaikan masalahnya, baru nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, Bu Dita punya satu video ya
satu video berkaitan dengan perilaku apa tadi? Konsumen. Oke, silakan bisa dilihat secara seksama ya. Kalian pahami apa saja isi yang ada di dalam video ini. Nah, tadi kita juga ada contohnya ya, sama dengan yang tadi yang ada di video tadi. Oke. Nah, oke. Kemudian berikutnya, Bu Dita mau membentuk kalian menjadi 5 kelompok ya, yang beranggotakan 5 sampai 6 orang ya. Yang mana tadi sudah Bu Dita putuskan ya berdasarkan hasil pretestnya tadi. Ada 5 kelompok. Silakan bisa mulai nanti setelah saya bacakan pesertanya, bisa berkumpul sesuai dengan tempat duduknya masing-masing ya. Nanti kelompok 1 di situ, kelompok 1, kelompok 2 di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Silakan bisa langsung mengelompokkan diri. Sekarang kita bagikan untuk LKPD yang harus kalian kerjakan. Oh ya, ini untuk sebagai referensi ya. Oke. Selain dari buku, kalian juga bisa mencari dari internet. Udah selesai? Belum? Tidak. Tinggal dikit lagi ya? Oke. Semangat. Iya, itu kayak rangkum-rangkumannya aja. Kayak poin-poinnya gitu loh. Terus nanti kalau yang mau disampaikan, yang ditulis di Canva itu. Tunggu. Iya. Mana? Aman? Sudah selesai? Belum. Dikit lagi? Ya. Ya silakan, itu untuk kalian. Contohnya misalkan bisa sharing. Dan kalau mau jajan itu gimana? Apa yang penting enak atau yang penting kenyang atau menyesuaikan budget? Iya, satu contoh aja, itu contoh. Terus nanti kan di dalam kasus itu kan ada apa istilahnya faktor-faktor tadi. Kenapa Sherin kok memilih konsumsi itu? Karena faktor apa yang diperhatikan si Sherin itu? Gitu kan? Paham ya? Gimana? Udah? Gimana? Aman? Ya. Oke. Udah selesai? Belum ya? Kurang satu lagi ya? Iya. Oke. Lanjut. Tanya apa? Tambahin waktu gimana? Waktunya cuma 25 menit. Nanti sampai jam 9 lebih 15 sudah selesai. Sama kampanye harus jadi. Ya. Ya. Jadi inti-intinya saja Pak gitu ya. Kalau yang di sini poin-poinnya salah. Tapi nanti yang mau ditampilkan udah ada di situ. Nanti bawa 2. Tik. Sudah selesai? Belum. Kurang satu lagi nggih? Oke. Ya. Masalah. Ada kesulitan nggak? Apa? Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Lanjut.
sudah habis waktunya. Oke, sudah cukup. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, iya sudah selesai, sudah cukup, sudah diselesaikan semua di LKPD ya. Sekarang silakan bisa dikumpulkan terlebih dahulu untuk lembar kerjanya. Ayo, ya silakan dikumpulkan. Ya, ya segera. Cuma satu ya yang ini, yang kalian tulis. Soalnya kalian tahu. Kelompok 4 berapa ini? 2, 4, 5 ya. Kelompok 1 sama 3 silakan. Ayo. Ya. Silakan. Ya. Oke, sudah terkumpul untuk hasil dari 5 kelompok ya. Oke. Kemudian berikutnya silakan bisa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Oke, dimulai dulu dari kelompok 1. Silakan ya. Kita beri waktu 7 menit untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perbedaan antara perilaku konsumen dan produsen. Perbedaan antara perilaku konsumen dan produsen. Perilaku produsen berfokus pada bagaimana produsen merencanakan, memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Tujuan memaksimalkan keuntungan dan memenuhi permintaan pasar. Dipengaruhi oleh faktor biaya produksi, teknologi, persaingan, dan kebijakan pasar. Perilaku produsen berfokus pada bagaimana produsen merencanakan, memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa, memaksimalkan keuntungan dan dipengaruhi oleh faktor biaya produksi, teknologi, persaingan, dan kebijakan pasar. Oke, kira-kira dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh 2 kelompok? Ya, 2 kelompok tadi. Ya, kira-kira apa sih? Bisa diambil kesimpulan atau mungkin kalian bisa memberikan pendapat kalian terlebih dahulu. Ya, apa? Gimana? Atau mungkin tadi yang disampaikan di kelompok apa tadi? Kelompok pertama ya. Kelompok pertama tadi kasusnya si Andi mau beli laptop ya, mau beli laptop yang dipilih speknya, yang penting speknya bagus. Tetapi juga lihat faktor harganya. Ya, bagus tapi harganya masih terjangkau. Nah itu faktor apa tadi? Ekonomi ya, faktor ekonomi. Kemudian motivasinya juga dapat ya. Tadi Andi termotivasi mau membeli laptop karena pengen speknya yang bagus, tapi harganya juga terjangkau. Ya, itu tak memperhatikan dari faktor ekonominya. Oke. Ekonomis. Nah, tapi untuk yang kelompok 2 tadi perbedaannya apa? Yang kelompok 2 tadi mau beli apa? Sepatu. Ya, sepatu model A misalkan. Pakai sepatu model A. Kenapa kok kamu mau beli sepatu model A? Karena bagus Bu, sedang tren, sedang hits istilahnya gitu ya. Harganya mahal tidak masalah. Ya, masalah enggak? Ya, enggak terlalu jadi masalah. Ya. Karena apa? Ya mungkin karena ya pengennya kayak gitu. Mau memenuhi kebutuhan konsumsinya barang yang mau dipakai tadi.
ini bagus kok, sedang tren, dan kayaknya juga nggak mahal-mahal banget. Kalaupun harganya mahal ya tidak masalah. Buat saya itu masih terjangkau gitu nggak? Ya. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan masing-masing. Nah, akan barang ataupun jasa yang mau digunakan. Tergantung kepribadiannya masing-masing. Makanya ada faktor personal dan faktor eksternal, internal dan eksternal. Faktor dari dalam dirinya dan faktor dari luar. Tinggal kuat mana nih? Kalau dua-duanya ini saling seimbang, ya tidak masalah. Tapi misalkan tinggi yang personalnya, ya nggak apa-apa selagi dia bisa memenuhi kebutuhan itu ya tidak masalah. Tapi kalau tinggi yang personalnya cuma karena tadi ada faktor grup gitu ya, faktor sosial. Nah, hanya gara-gara ikut-ikutan temennya. Ya. Tapi kamu sebenarnya belum mampu untuk itu, atau mungkin itu tidak sesuai dengan kalian. Nah, kalau bisa dan gitu ya. Oke, ya. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan dari apa yang tadi sudah disampaikan? Siapa? Mungkin Mbak Najak. Oke, silakan Mbak. Saya setuju bahwa perilaku konsumen sangat mempengaruhi strategi produsen dalam menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Konsumen yang lebih sadar terhadap lingkungan, misalnya memaksa produsen untuk beradaptasi dan memproduksi barang yang lebih ramah lingkungan. Atau sebaliknya, produsen juga berperan penting dalam membentuk preferensi konsumen melalui inovasi produk dan kampanye pemasaran. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus buat Mbak Najak. Jadi kaitannya dengan perilaku konsumen dan produsen ya. Tapi tak lepas dari peran konsumen, perilakunya pengennya itu ya pokoknya beli barang yang bagus, harganya terjangkau ya. Tapi si produsennya juga sama. Produsennya itu selain pengen dapat laba, tetapi juga pengen caranya bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Tentunya akan menyediakan barang atau jasa dengan kualitas atau mutu yang bagus seperti itu. Itu nggih? Oke. Mungkin ada lagi? Sudah cukup? Mana mungkin? Ya. Ini kalau Mbak Yan di sini? Ya. Oke, sudah cukup ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Ya, oke. Kesimpulan hari ini ya, apa yang sudah kita dapatkan dari kesimpulan ya. Kesimpulan hari ini apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Mbak Ani, silakan. Kesimpulannya adalah konsumen dan produsen adalah dua elemen penting dalam kegiatan ekonomi. Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Sedangkan produsen adalah individu atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Interaksi antara keduanya membentuk permintaan dan penawaran, yang selanjutnya menentukan harga barang dan jasa di pasar. Keduanya saling bergantungan. Produsen membutuhkan konsumen untuk membeli produk mereka, sedangkan konsumen memerlukan produsen untuk menyediakan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Hubungan ini mendorong perkembangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Konsumen dan produsen memiliki peran yang saling melengkapi dan menjaga keseimbangan ekonomi. Produsen menciptakan barang dan jasa yang menarik bagi konsumen, sementara konsumen mendukung keberlangsungan usaha produsen melalui pembelian mereka. Oke, bagus sekali. Bisa kasih aplaus buat Mbak. Kaitannya konsumen dan produsen itu bisa nanti akhirnya timbul penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan pasar itu nanti akan kita pelajari pada bab berikutnya. Oke, Anda sudah tahu penawaran permintaan itu apa? Ya, penawaran itu dari pihak produsennya. Ya,
produsen memproduksi barang maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian kalau permintaan itu dari si konsumennya, ya, di mana konsumen itu menginginkan barang atau jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang terjangkau, seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya? Sudah? Sudah cukup ya? Oke, jadi intinya untuk pembelajaran pada hari ini ya tentang perilaku konsumen dan produsen. Untuk perilaku konsumen itu merupakan perilaku konsumen merupakan suatu daya atau upaya yang ingin mengkonsumsi barang maupun jasa yang diinginkannya, ya, yang diinginkannya. Secara apa? Secara apa? Secara apa? Secara apa ya? Secara apa? Secara spesifik. Ya, apa itu spesifik? Ya tadi lihat dulu faktor-faktor yang mendukungnya. Oke. Yang tak lepas dari motivasi apa yang dia miliki. Seperti tugas yang sudah kalian diskusikan tadi, gitu ya. Nah, itu dari si pihak konsumen. Kemudian kalau dari produsennya apa? Ya, gimana caranya produsen itu bisa memproduksi barang atau jasa yang bagus, yang oke, ya, yang bermutu tinggi, namun juga bisa mendapatkan laba atau untung. Kadang kan bingung, aku kalau mau produksi barang sekian nanti modalnya otomatis juga banyak, ya enggak? Ya, tinggal bagaimana cara mengolahnya. Untuk biaya produksinya bisa ditekan seminimal mungkin, ya. Atau misalkan nggak minimal ya memang harus ada modal yang dibutuhkan ya, namanya aja mau produksi. Ya, jadi mungkin bisa dikurangi untuk faktor modal yang lain, ya, modal yang lainnya. Faktor yang mendukung faktor produksi, gitu nggih? Ya, oke. Lanjut ya. Oke. Kita masuk ke refleksi, ya. Ke refleksi yang mungkin ada kesan-pesan ya dari pembelajaran hari ini bagaimana? Ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Mbak Zahara mungkin? Ya. Sangat senang, saya merasa belajar banyak hal baru dan kegiatan sangat menarik. Sangat menarik. Oke. Apa yang menarik, Mbak? Pembelajarannya. Kenapa kok menarik? Yang bikin menarik apa ya? Ada gambarnya? Ya. Ada videonya juga? Oke. Kemudian kalian tadi juga sudah sangat aktif ya, antusias sekali ya mengikuti pembelajaran. Oke. Terima kasih Mbak Zahara. Kasih apa dulu? Oke. Lanjut. Siapa lagi yang mau memberikan refleksinya? Mbak, halo. Oke, silakan. Gimana Mbak, halo? Selama kegiatan pembelajaran ini, saya merasa cukup senang karena bisa lebih memahami materi. Oh gitu, oke. Jadi lebih bisa memahami ya. Oke. Apa yang tadinya belum dipahami, sekarang jadi paham? Apa contohnya? Tentang apa? Perilaku tadi konsumen? Sebelumnya udah tahu belum? Perilaku konsumen itu seperti apa sih? Atau hanya sekedar aku pengen tuku, ya. Aku mau beli itu, ya seperti itu ya. Sekarang kan jadi lebih tahu. Kalau kita mau mengkonsumsi barang maupun jasa, itu kan ada faktor yang mempengaruhi. Untuk mengakhiri kegiatan kita, tadi ada pretest ya. Sekarang ada post test. Ya, coba kalian kerjakan post testnya ini ya. 3 menit cukup ya? Oke. 3, 4, 5 ya, 5 menit lah ya. Saya kalau 3 menit ya. Kerjakan 5 menit saja.
bisa akses link yang ada di depan. Ya, oke. Silakan bisa dikumpulkan. Oke. Ya, gimana? Sulit? Gampang? Gampang ya? Oke, ya, oke. Sudah cukup? Oke. Ya, oke. Sekian dulu untuk pembelajaran pada hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian akhir. Ya, tadi sudah luar biasa, kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat aktif, dengan antusias ya, kalian bisa mengikutinya dengan baik. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang belum kalian pahami, yang belum bisa kita samakan persepsinya, namun tidak masalah, nanti bisa kita pelajari untuk waktu-waktu ke depan. Gitu nggih? Oke, kemudian untuk pertemuan yang akan datang, nanti kalian coba mencari informasi dulu terkait dengan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Ya, oke, nanti silakan kalian cari-cari informasinya terlebih dahulu. Gitu nggih. Kemudian pesan terakhir dari Bu Dita untuk hari ini, ya, tadi silakan kalian bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini, terutama terkait dengan perilaku konsumen. Bagaimana kalian ini kan sebagai konsumen juga, ya kan, sebagai konsumen sehari-hari. Nah, silahkan kalian bisa menerapkan prinsip ekonomi. Ya, kalian harus bisa bersikap ekonomis. Bagaimana kalian itu bisa memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, namun juga kalian bisa berhemat. Intinya kan begitu kan? Ya, karena ada istilah hemat pangkal kaya seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari Bu Tita. Ada lagi yang mau ditanyakan ataupun disampaikan? Tidak ada, bisa kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Gerak-gerak, pada buku hormat, gerak-gerak, berdoa mulai. Ya, oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.